Shalom, selamat siang. Bagaimana kabarnya Bapak Ibu Saudara? Pak Giono semangat sekali. Habis makan 2 piring nasi goreng. Kalau kita habis makan, kekuatan kita banyak Bapak Ibu Saudara. Tapi kalau kita belum makan, kita lemas. Saya ingat kemarin Sabtu, setiap Sabtu kan ada doa untuk doa syafaat. Kita jam 12 itu sudah lapar Bapak Ibu Saudara. Wajahnya sudah kering gitu, wajahnya sudah lemes. Tapi setelah makan, ceria kembali. Nah Bapak Ibu Saudara, pastikan wajah kita ceria senantiasa. Ada yang belum makan? Ada yang sudah makan Bapak Ibu Saudara? Pak Giono sudah makan. Dan saya percaya Tuhan rindu kita bersuka cita. Tuhan rindu apapun yang kita alami, wajah kita berseri-seri. Sehingga orang-orang di sekeliling kita, mereka tidak pernah tahu bagaimana keadaan kita. Karena kalau kita punya teman dekat, entah di kantor atau di sekolah, mereka tidak percaya Tuhan, mereka pasti heran kepada setiap kita. Betul Bapak Saudara? Kok orang Kristen kok sukacita, seperti nggak punya masalah? Jawabannya karena Tuhan yang memberikan damai sejahtera dalam hati kita. Sehingga orang-orang akan berkata kepada kita, kita nggak punya masalah. Padahal masalah kita banyak, tantangan kita banyak, tetapi Tuhan kita lebih besar dari itu semua. Nah Bapak Ibu, tema kita 2 minggu ini menduplikasi iman. Kemarin Jumat malam, Bu Maria sudah menyampaikan tentang menduplikasi iman. Ketika saya mendengarkan itu, ada pikiran yang dibuka dalam hati saya. Ketika setiap kan Bu Maria menyampaikan menduplikasi iman, ada beberapa tokoh dan menduplikasi iman Bapak dan Mam, iman Bapak dan Mam diduplikasi. Dan saya memiliki pengertian seperti ini Bapak Ibu Saudara. Seandainya setiap kita masuk ke level itu, maka apa yang dihidupi Bapak dan Mam kita bisa menghidupinya. Sehingga sesi sharing itu akan sangat sedikit Bapak Ibu Saudara. Kita cari orang untuk sharing atau didoakan itu sangat sedikit. Karena ketika kita melihat kehidupan Bapak dan Mam mau sharing ke siapa? Ketika ada masalah di keluarga, masalah rumah tangga, masalah penyakit, atau ekonomi, mau sharing kemana Bapak Ibu Saudara? Tetapi Bapak dan Mam hanya memandang kepada Tuhan. Dan Bapak dan Mam bisa melewatinya. Sudah bersama-sama berapa tahun, Pastor Niko? Pastor Niko umurnya sekarang 34 ya. Berarti sudah bersama-sama lebih dari 34 tahun. 5 ya, 35 tahun. Jadi saya melihat iman mereka tidak membuat mereka berhenti. Amin Bapak Ibu. Dan di dalam kehidupan yang pasang surut, salah satu hal yang Bapak dan Mam hidupi adalah Bapak dan Mam tidak berhenti menghidupi panggilan Tuhan. Saya di sini sudah 16 tahun, saya masuk di gereja GKSI Petra tahun 2010, undi dengan Pak Budi masuk ke sini. Saya melihat pelayanan yang pasang surut Bapak Ibu Saudara. Yesus saja khotbah satu hal tentang roti hidup. Engkau harus makan dagingku, engkau harus minum darahku, supaya engkau masuk ke kerajaan kekal. Alkitab menulis banyak dari murid-muridnya meninggalkan dia. Bagaimana manusia Bapak Ibu Saudara yang sedang dibentuk, diproses serupa dengan Yesus. Kalau Yesus saja ditinggalkan oleh banyak orang. Dan saya melihat di tempat ini, meskipun ya saya menghitung kurang lebihnya 40% atau 30% lebih jemaat di gereja ini keluar di tempat ini. Dan kita tidak berkata mereka sesat, ya. Ketika mereka bertumbuh di luar, puji Tuhan, tetapi saya melihat iman Bapak dan Mam tidak menjadi surut Bapak Ibu Saudara. Oh gereja jemaatnya banyak yang keluar ya, 20 orang lebih, 30 orang lebih Bapak Ibu Saudara. Tetapi kita melihat Bapak dan Mam tidak berhenti melayani Tuhan. Bapak dan Mam tidak berhenti melayani kita. Kita kesusahan, kita butuh dukungan doa, kita datang ke Bapak dan Mam. Mereka tidak berkata, aku juga punya masalah. Dan itu bukan menghadapi 1 orang, 2 orang, banyak orang, tetapi mereka tetap melayani kita. Ada enggak yang tidak pernah dilayani Bapak dan Mam?
ketika minta tolong didoakan atau Pak, Mam datang ke rumah doakan ini, Bapak dan Mam dengan rela hati mendoakan. Dan imannya tidak tergantung pada jemaat, Bapak Ibu Saudara. Mau jemaatnya banyak, sedikit, Bapak dan Mam tidak merubah standar firman. Ya, dan kita melihat progres, kita melihat kemajuan dari dulu sampai sekarang, yang tadinya dari GSI, GKSI, dan sekarang terhubung dengan MUAR. Kita melihat ada hal yang dibuka-bukakan, ada kemajuan yang terjadi. Mari kita menduplikasi iman Bapak dan Mam, Bapak Ibu Saudara. Kita mengalami pasang surut kehidupan, tetapi biarlah ketika firman ini disampaikan menduplikasi iman, mari kita tetap semangat. Kita tidak berhenti menghidupi panggilan Tuhan. Meskipun apapun yang terjadi dalam hidup kita, mari maju terus. Kita lihat dalam 1 Raja-Raja pasal 9, ini adalah perintah Tuhan. Kalau Tuhan yang maha besar, yang maha kuasa tiba-tiba menampakkan diri kepada kita, di sini Tuhan menampakkan diri kepada Salomo, pasti ada sesuatu yang penting di situ. Pasti ada sesuatu yang Tuhan ini ingin sampaikan, kok sampai Tuhan pribadi menampakkan diri kepada Salomo. 1 Raja-Raja pasal 9, judulnya adalah Tuhan menampakkan diri kepada Salomo untuk kedua kalinya. Ketika Tuhan menampakkan diri bukan hanya menampakkan diri saja, Bapak Ibu Saudara, tapi dia menampakkan diri, menyatakan firman-Nya. Dia menampakkan diri, memberikan sesuatu yang penting kepada Salomo. Ya, kalau Bapak Ibu Saudara pernah bertemu dengan Tuhan secara langsung, entah penglihatan atau mimpi, pasti di situ ada pesan yang penting yang Tuhan sampaikan. Di sini Tuhan menampakkan diri kepada Salomo, ada hal yang penting, sampai Tuhan sendiri yang harus ketemu Salomo. Ada beberapa kisah di mana malaikat diutus Tuhan, tetapi di sini pribadinya sendiri. 1 Raja-Raja 9 ayat 4, ini perintah Tuhan kepada Salomo. 1 Raja-Raja 9 ayat 4, mengenai engkau, jika engkau hidup di hadapanku, sama seperti Daud ayahmu, dengan tulus hati dan dengan benar, dan berbuat sesuai dengan segala yang kuperintahkan kepadamu, dan jika engkau tetap mengikuti segala ketetapan dan peraturanku, aku akan meneguhkan tahta kerajaanmu atas Israel untuk selama-lamanya, seperti yang telah kujanjikan kepada Daud ayahmu, dengan berkata, keturunanmu tak akan terputus dari tahta kerajaan Israel. Amin, Bapak Ibu Saudara. Tuhan memberi perintah kepada Salomo mengenai engkau, jika engkau hidup di hadapanku sama seperti Daud. Daud ini menjadi bapak kandungnya Salomo, sekaligus bapak rohaninya Salomo. Ya, pesanku bersyukur punya bapak kandung sekaligus bapak rohani. Amin. Kita punya bapak rohani dan punya bapak kandung. Tetapi saya percaya bahwa Tuhan membangkitkan seorang pemimpin itu bukan suatu kebetulan. Di sini ketika Tuhan berkata, jika engkau hidup di hadapanku sama seperti Daud, ini bukan Daud yang sedang diproses. Bukan Daud yang sedang melawan singa dan Goliat, singa dan beruang, atau sedang diproses Tuhan lari dari Saul di Gua Adolam, atau sedang jatuh dari Betseba, bukan Bapak Ibu Saudara, tetapi ini adalah Daud yang sudah selesai diproses Tuhan. Yang dihajar Tuhan, ya kita lihat di dalam Mazmur 118 ayat 18. Mazmur 118 ayat 18. Mazmur 118 ayat 18. Ini Daud yang menulis ini. Tuhan telah menghajar aku dengan keras, tetapi ia tidak menyerahkan aku kepada maut. Saya percaya Tuhan pasti menghajar Bapak dan Mam ketika melakukan kesalahan. Entah ketika berkata-kata tidak sesuai atau bertindak tidak sesuai, saya percaya Tuhan pasti menghajar. Seorang Daud saja ya, Israel asli, hatinya berkenan kepada Tuhan, tidak luput dari hajaran, tidak luput dari gebukan Tuhan. Mungkin hanya Bapak dan Mam tidak bercerita kepada kita, entah saat menyampaikan firman, entah saat menggembalakan Bapak Ibu Saudara, menggembalakan kita, tidak sesuai dengan hatinya Tuhan, pasti Bapak dan Mam diajar Tuhan, Bapak Saudara. Karena tanggung jawabnya langsung dengan Tuhan. Kalau kita bersyukur kita masih manusia yang menghajar. Tetapi kalau Tuhan yang menghajar, di sini ditulis, Tuhan telah menghajar aku dengan keras. Kenapa Bapak Ibu? Karena Daud ini ditetapkan Tuhan menjadi gembala Israel.
gembala umatnya Tuhan. Ini nggak main-main. Pekerjaan bukan pekerjaan biasa-biasa. Kalau Daud nggak akurat di dalam hatinya, di dalam pikirannya, umat Tuhan bisa sesat. Umat Tuhan bisa jalan ke arah yang salah. Nah, itulah sebabnya Tuhan keras atas kehidupannya Daud. Tuhan, ya kita nggak pernah, ya mungkin waktu itu orang-orang Israel nggak pernah tahu Daud seperti apa, sampai dia berkata, Tuhan mengajar aku dengan keras. Dalam perjalanan menjadi gembala, menjadi bapak rohani bukan suatu yang mudah, bukan suatu yang sehari jadi. Daud, Tuhan bersaksi sendiri, jika engkau hidup sesuai seperti Daud berkata kepada Salomo, ini bukan Daud yang sehari jadi, bukan Daud yang kemarin dipanggil Tuhan, hari ini Tuhan berfirman seperti itu, tetapi sudah bertahun-tahun, puluhan tahun Tuhan bekerja dalam hidup Daud, sehingga Tuhan berkata, ini model, ikuti dia. Nah Bapak Ibu Saudara, ini perintah Tuhan kepada Salomo. Kita lihat di dalam Ibrani pasal yang ke-13, ayat 7 dan 8, Ibrani 13 ayat 7 dan 8. Ibrani 13 ayat 7 dan 8. Ingatlah akan pemimpin-pemimpin kamu yang telah menyampaikan firman Allah kepadamu, perhatikanlah akhir hidup mereka, dan apa Bapak Ibu Saudara? Kita baca bersama-sama, 1, 2, 3. Contohlah iman mereka. Yesus Kristus tetap sama, baik kemarin maupun hari ini, dan sampai selama-lamanya. Amin Bapak Ibu. Jadi ada perintah Tuhan kepada Salomo. Jika engkau hidup seperti Daud, tetapi pola itu tidak berhenti di perjanjian lama. Pola itu terjadi sampai sekarang ini. Amin. Nanti kita akan melihat bahwa ketika kita menjadi anak yang akurat, ya, anak rohani yang akurat, pengikut yang akurat, Tuhan akan membawa kita lebih besar dari orang tua rohani kita. Saya melihat ketika Elisa mengikuti Elia dengan akurat, Elisa menjadi lebih besar dari Elia. Dia menerima 2 bagian dari rohnya Elia, Bapak Ibu Saudara. Ketika siapa lagi? Yosua. Yosua akurat mengikuti Musa dan akurat mengikuti Tuhan. Yosua dipakai membawa Israel masuk ke tanah perjanjian. Amin Bapak Ibu. Dan ketika kita menjadi anak yang akurat, pengikut yang akurat, Tuhan akan bekerja lebih luar biasa dalam hidup kita. Bapak memiliki iman, waya butuh ada. Amin. Kalau kita yang orang tua anaknya mau bayar sekolah, nggak punya uang, tapi tiba-tiba ada berkat Tuhan, nah itu imamnya Bapak. Kita sering mendengar Bapak yang seperti itu. Tetapi kalau kita mengikuti akurat, Bapak Ibu Saudara, Tuhan pasti akan membawa kita bertumbuh. Dan Bapak sedang terus berprogres, di bawah Tuhan naik sampai kemuliaan Tuhan. Amin. Sehingga kita akan menjadi lebih besar, Bapak Ibu Saudara. Kita akan memiliki iman bukan hanya wayai butuh ada, tapi sebelum butuh kita juga ada. Sehingga kita bisa jadi berkat bagi banyak orang. Tapi kalau kita tidak menjadi pengikut yang akurat, anak yang akurat, bagaimana Tuhan bisa membawa kita lebih dari Bapak dan Mam? Amin, Bapak Ibu Saudara. Kalau Bapak dan Mam bisa menaklukkan raksasa, kita bisa menaklukkan banyak raksasa. Karena kita melihat cara hidup mereka. Saya tadi ngobrol dengan Pastor Niko, Mas, harusnya kamu yang menyampaikan firman dirimu. Karena yang melihat banyak itu Mas Niko. Ya nanti ada sesi tersendiri ya Bapak Saudara, duplikasi iman. Karena saya percaya bahwa gereja ini ada Tuhan, di dalam hidup Bapak dan Mam ada Tuhan. Dan Tuhan akan terus melanjutkan gereja ini Bapak Ibu Saudara. Dan kita akan dipakai lebih luar biasa, lebih dahsyat. Bapak bisa bahasa Indonesia, kita bisa bahasa Inggris. Amin. Saya sebagai orang tua, saya memiliki pengharapan kepada Elzo, dia harus lebih luar biasa dari saya. Dia harus lebih dahsyat dari saya. Kalau saya bangunnya jam 6, dia harus bangun jam 5. Ini saat bangun tidur. Enggak ya Bapak Saudara, bukan itu Bapak Saudara. Saya melihat ada yang ngantuk nih. Saya harus guyon sedikit. Tapi saya rindu Elzo itu lebih luar biasa dari saya. Bapak Ibu Saudara yang punya anak, pasti rindu anaknya lebih luar biasa. Amin.
Kalau saya sekolah di YSKI, anak saya harus lebih dari YSKI mana, Pak? Loyola. Kalau saya lulusan SMA, anak saya harus S1. Ini Joshua susah ini, Pak Saudara. Dia harus profesor, Pak Saudara. Bapaknya S3. Makanya jadi anak hamba Tuhan itu susah-susah gampang. Tapi kasih karunia Tuhan ada pada setiap kita. Kita lihat di dalam 1 Raja-Raja pasal yang pertama, ayat 36 dan 37. 1 Raja-Raja pasal yang pertama, ayat 36 dan 37. Lalu Benaya bin Yoyada menjawab raja, amin, demikianlah kiranya firman Tuhan, Allah Tuanku Raja, seperti Tuhan menyertai Tuanku Raja, demikianlah kiranya ia menyertai Salomo. Semoga ia membuat tahta Salomo, apa Bapak Ibu Saudara, lebih agung dari tahta Tuanku Raja Daud. Salah satu alasan kenapa tema ini digelar, pertama-tama mari kita menduplikasi imannya Bapak. Dan Tuhan berharap kita lebih luar biasa dari Bapak, Bapak Saudara dan Mam. Kita loncat di ayat yang ke-46 dan 48. Salomo sekarang duduk di atas tahta kerajaan. Juga pegawai-pegawai raja telah datang mengucap selamat kepada Tuhan kita Raja Daud dengan berkata, kiranya Allahmu membuat nama Salomo lebih masyhur daripada namamu, dan tahtanya lebih agung daripada tahtamu. Dan raja pun telah sujud menyembah di atas tempat tidurnya. Respon Daud juga tidak merasa tersaingi. Respon Daud tidak merasa, loh anakku kok lebih besar, lebih dahsyat. Ayat yang ke-48, dan beginilah katanya, terpujilah Tuhan Allah Israel, yang pada hari ini telah memberi seorang duduk di atas tahtaku, yang aku sendiri masih boleh saksikan. Jadi orang tua rohani pasti bangga kalau kita lebih besar, lebih dahsyat daripada mereka. Itu anak rohaniku, duduk di pemerintahan, imannya mewarisi aku, tapi sekarang imannya lebih besar dari aku. Bapak rohani pasti bangga. Saya pasti bangga, Bapak Saudara. Orang-orang tua pasti bangga ketika melihat anaknya ini lebih besar daripada kita, lebih dahsyat daripada kita. Amin, Bapak Ibu, orang tua. Itulah sebabnya mari kita menduplikasi iman Bapak dan Mam. Yang saya lihat selama 16 tahun ini ada 3, Bapak Saudara, dari kehidupan Bapak dan Mam. Karena tadi di Ibrani dikatakan, turutilah dan contohlah iman mereka. Jadi ada perintah Tuhan di sini. Ingatlah akan pemimpin kamu yang telah menyampaikan firman Allah kepadamu, perhatikanlah akhir hidup mereka dan contohlah iman mereka. Salah satu hal, ada 3, bukan salah satu. Yang pertama adalah Bapak dan Mam menjunjung tinggi firman Tuhan. Mari kita membicarakan Bapak dan Mam di sini, Bapak. Mumpung nggak ada orangnya. Kita ngerasain yang baik. Amin. Tapi entah nanti Bapak dan Mam dengar atau tidak, tetapi nggak apa-apa, kita bicarakan Bapak dan Mam. Bapak dan Mam menjunjung tinggi firman Tuhan. Saya terberkati ketika melihat kitab di kitab Mazmur, di mana orang yang cinta akan firman Tuhan ini luar biasa sekali. Dan ini dihidupi oleh Bapak dan Mam. Bapak dan Mam itu ketika ada firman suara Tuhan, berusaha menyelaraskan diri ke situ. Dan ketika ada firman yang disampaikan, Bapak dan Mam berusaha membuka hati untuk mendengarnya. Karena kalau Bapak dan Mam tidak mau mendengar suara Tuhan, Tuhan pasti nggak akan membawa sejauh ini, Bapak Saudara. Mazmur 119. Mazmur 119 ayat 165. Kita baca bersama-sama Mazmur 119 ayat 165. Sudah ketemu Bapak Ibu Saudara? 1, 2, 3. Besarlah ketentraman pada orang-orang yang mencintai Taurat-Mu, tidak ada batu sandungan bagi mereka. Siapa yang mengimani ayat ini, Bapak Ibu Saudara? Firman Tuhan, ya dan amin. Tuhan itu bukan manusia. Ya, kalau manusia berkata 2 bisa 1, berkata 5 bisa 4. Tetapi kalau Tuhan berkata A itu A. Dan saya percaya
firman Tuhan itu ya dan amin. Besarlah ketentraman pada orang-orang yang mencintai Tauratmu. Jadi kalau kita ingin tentram, kalau kita ingin damai sejahtera, mari kita bangkitkan cinta kita pada firman Tuhan. Kita bangkitkan cinta kita pada perintah Tuhan. Tidak ada batu sandungan bagi mereka. Tidak ada stumbling block, Bapak Ibu Saudara. Jadi saya percaya bahwa orang-orang yang mencintai firman Tuhan, hidupnya tidak akan pernah tercandung dan jatuh. Kita melihat Bapak dan Mam, mereka tidak pernah terjatuh, Bapak Ibu Saudara. Ditegur Tuhan, diajar Tuhan pernah, tapi tidak pernah sampai tersandung, jatuh, tergeletak, enggak bangun-bangun. Karena mereka mencintai firman. Mereka menjunjung tinggi firman Tuhan. Saya mau bercerita, Bapak Ibu Saudara, bahwa Tuhan itu membawa kita ke tempat ini bukan suatu kebetulan. Tuhan memberikan Bapak dan Rohani kepada setiap kita dengan karakter yang seperti itu juga bukan suatu kebetulan. Saya bersyukur memiliki Ibu Rohani seperti Mam, Bapak Rohani seperti Bapak. Saya ketika masa-masa saya dekat dengan Bapak dan Mam, sekarang juga dekat, Bapak Saudara. Tapi, saya salah ngomong. Ketika masa-masa saya belum sedewasa sekarang, saya sering ditegur Bapak dan Mam. Bahkan di hati saya itu timbul kejengkelan. Timbul kejengkelan, bahkan sampai pernah Bapak dan Mam itu saking jengkelnya sama saya, dia berkata bahwa kalau kamu nggak mau nurut di tempat ini, mending kamu nggak usah di tempat ini. Itu karena waktu itu miskomunikasi, Bapak Saudara, antara Bapak dan Mam, tetapi Tuhan pakai mereka, Bapak Saudara, sebagai orang tua rohani. Seberapa banyak yang pernah jengkel dengan Bapak dan Mam? Kalau belum pernah, berarti Bapak Ibu Saudara belum dekat dengan Bapak dan Mam. Kalau Bapak Ibu Saudara dekat dengan Bapak dan Mam dan melihat sesuatu yang nggak dewasa dalam hidup kita, pasti dia langsung tegur. Mereka langsung tegur. Amin. Pastor Nikos ketawanya kenceng nih. Saya mau tanya dulu, di sini ada yang nggak pernah jengkel ke Bapak dan Mam? Semuanya jengkel semua. Tapi kenapa Bapak Saudara sampai saat ini masih tetap ada di sini? Coba yang bapak-bapak tanya ke istrinya, pernah nggak jengkel ke Pak Daniel dan Bu Daniel? Kok masih sampai hari ini di gereja Petra? Bapak Saudara pernah nggak tanya ke diri sendiri, aku pernah jengkel sama Bapak dan Mam, kok aku masih di sini ya? Itu tangan Tuhan, Bapak Saudara. Tangan Tuhan yang mau mendewasakan kita. Amin. Orang-orang yang dekat pasti sering ditegur sama Tuhan, melalui Bapak dan Mam. Bu Maria pernah nggak, Bu, jengkel? Sering atau tidak? Cukup. Bu Maria sudah berapa lama, Bu, dengan Bapak dan Mam? 26 tahun. Bapak Ibu, seandainya orang tua rohani saya bukan Bapak dan Mam, mungkin saya sudah jadi anak yang liar. Bapak dan ibu saya, ibu kandung saya saja nggak bisa ngurusi saya. Sampai Nita itu punya pandangan yang seperti ini. Bagas tuh kalau sama Pak Daniel tuh tunduk. Jadi kalau Bapak datangnya ke Pak Daniel aja gitu. Karena nggak ada yang bisa ngurusin saya, Bapak Saudara. Apalagi dulu ketika saya belum lahir baru, saya belum ke tempat ini, firman Tuhan saya hidupi. Siapa jadi lawan saya, Bapak Saudara? Kakek saya nggak berani sama saya, nenek saya nggak berani sama saya, ibu saya nggak berani sama saya. Tapi Tuhan pertemukan dengan orang yang teguh dengan firman, galak dengan firman, sehingga jadinya seperti ini, Bapak Saudara. Dan saya percaya Tuhan akan masih terus sempurnakan saya. Dan Bapak Ibu Saudara dengan karakter yang lama dulu harus dipimpin dengan orang tua rohani yang disiplin dengan firman Tuhan. Kalau enggak kita semena-mena. Amin. Dan saya percaya ada berkat tersendiri. Ketika kita mau menundukkan diri, ya kita anak biasalah jengkel ke orang tua. Saya pun pernah jengkel ke orang tua saya, itu hal biasa. Tetapi di hati kita tahu mereka adalah orang tua kita. Mereka yang dipakai Tuhan melahirkan kita. Alkitab menulis orang yang lahir baru akan melihat kerajaan Tuhan. Nah, lahir baru itu artinya ada orang tuanya, Bapak Ibu Saudara. Jadi ini pola Tuhan. Kita ini
dilahirkan Tuhan, kita ini lahir baru, dan Tuhan memimpin Bapak dan Mam menjadi orang tua kita. Amin. Yang saya mau katakan seperti ini, mari kita duplikasi iman mereka, Bapak Ibu Saudara. Keteguhan mereka terhadap firman Tuhan, mari kita duplikasi. Mari kita teguh hati. Kita lihat di dalam Yohanes 13 ayat 12. Di akhir zaman itu butuh hamba-hamba Tuhan yang seperti itu, Bapak Ibu Saudara. Hamba-hamba Tuhan yang galak. Seperti Pastor Niko galak enggak ya? Pastor Niko enggak galak, tetapi tegas dengan firman Tuhan. Mam tegas dengan firman Tuhan. Akhir zaman, Bapak Ibu Saudara, kehidupan ngeri banget. Bapak Ibu Saudara yang punya anak, mungkin nanti anaknya kuliah di mana, luar kota, luar negeri, sarankan ke anaknya ke hamba-hamba Tuhan yang galak akan firman Tuhan. Ini dalam tanda kutip ya, Bapak Ibu Saudara. Karena itu menjadi didikan yang baik. Saya melihat hamba-hamba Tuhan yang hanya menyampaikan yang baik-baik saja, yang manis-manis saja, takut kalau ini ngomong gini jemaatnya nanti lari, takut kalau nggak ngasih perpuluhan. Saya melihat tidak ada spirit itu pada Bapak dan Mam. Bapak dan Mam tidak takut, Bapak Ibu Saudara nggak ngasih perpuluhan, ya kita nggak ngasih perpuluhan, mereka nggak takut. Tetapi apa yang menjadi maunya Tuhan mereka sampaikan. Kalau Bapak dan Mam itu hidup dari perpuluhan kita, mereka akan kecewa, Bapak Ibu Saudara. Kok sitimen gitu. Di sini ada yang perpuluhannya 50 juta. Karena mending jadi pengusaha, Bapak Ibu Saudara. Tapi enaknya duniawi aja, nggak merasakan kebahagiaan. Kalau mikirnya hanya uang saja, enak jadi pengusaha. Pengusaha bisa apapun dilakukan. Tapi kalau hamba Tuhan kan tanggung jawabnya sama Tuhan. Tapi Bapak dan Mama memilih mencintai panggilan Tuhan, meninggalkan usahanya yang dulu. Nah kalau Bapak dan Mam hidup dari perpuluhan kita, mereka kecewa, Bapak Ibu Saudara. Mana mungkin bisa menyekolahkan 4 orang anak. Lulus semua kuliahnya. Itu pemeliharaan Tuhan. Kita nggak ngasih perpuluhan, Tuhan bisa kirim orang lain. Mam pernah cerita di sini ya Bapak Ibu Saudara bahwa tiba-tiba ada yang transfer Mam. Ketika masa-masa paceklik, mungkin perpuluhan sedikit, dan itu menandakan bahwa hamba Tuhan tidak hidup dari perpuluhan. Amin. Saya mau sampaikan tentang perpuluhan, Bapak Ibu Saudara. Karena ini memberkati saya. Malayaki 3, ini firman yang sering didengar, tetapi selalu baru di sini. Bapak Ibu, perpuluhan itu sesuatu yang luar biasa. Mari kita bayar perpuluhan, Bapak Ibu Saudara. Bawa ke Tuhan, karena beberapa waktu yang lalu saya di WA ya oleh ex jemaat GKSI Petra, dia mengirim saya itu Instagram. Di situ ada quotes, intinya itu tentang jemaat yang kecewa tentang perpuluhan. Intinya jemaat itu di Instagram ya, saya hanya dikirim saja, saya baca di situ. Intinya jemaat itu tuh kecewa karena nggak cukup uangnya, kok harus perpuluhan, kok dimakan sendiri. Terus saya nggak mau berdebat dengan orang ini, saya hanya berkata, selama saya jadi orang Kristen, saya perpuluhan, saya persembahan sulung, saya nggak pernah kekurangan. Bapak Ibu Saudara yang perpuluhan, yang persembahan sulung, kekurangan tidak? Cukup tidak? Lebih, Bapak Ibu Saudara. Nita pernah mengalami pengalaman yang tidak enak tentang perpuluhan. Dia sebelum masuk GKSI Petra, seorang yang tidak taat tentang perpuluhan. Lalu saya menyampaikan firman tentang perpuluhan, Bapak Ibu Saudara, ke istri saya ada dasar-dasar ayatnya, saya sampaikan ke istri saya, waktu itu belum menikah. Sempat satu momen, istri saya ini bukannya tidak membayar perpuluhan, tapi menunda perpuluhan. Bulan depan sajalah, nanti tak rapel itu apa ya, double, Bapak Saudara. Sehingga sesuatu terjadi, Bapak Saudara, yang seharusnya nggak perlu mengeluarkan uang, dia harus mengeluarkan uang. Dia bertanya, loh dulu nggak pernah seperti ini. Lah kan Tuhan mulai membawa hidupmu sungguh-sungguh, pasti Tuhan akan serius mengurusi. Jadi Nita itu ada satu gigi palsu, dan waktu itu tiba-tiba tuh giginya tuh oglak, Bapak Saudara, dan dia harus mengeluarkan berapa ya, 1 juta kalau nggak salah, untuk ganti gigi palsunya itu. 1 juta atau 1.500.000. Tapi setelah dia sadar, oh karena ini nggak perpuluhan. Setelah dia perpuluhan, harusnya gigi palsu itu dokter bilang
6 bulan ini sudah nggak kuat. Tapi setelah Nita ini perpuluhan, Bapak Saudara, sampai sekarang belum pernah ganti. Nanti Bapak Saudara tanya ke Nita. Ya kan kalau saya di sini kan mungkin nggak semua yang diceritakan. Bapak Ibu, mari kita bayar perpuluhan. Amin. Saya nggak menerima perpuluhan, tetapi saya menerima berkat ketika saya mengembalikan perpuluhan. Maliaki 3 ayat 10 sampai 12. Bawalah seluruh persembahan persepuluhan itu ke dalam rumah perbendaharaan, supaya ada persediaan makanan di rumahku, dan ujilah aku, firman Tuhan semesta alam, apakah aku tidak membuka bagimu tingkap-tingkap langit, dan mencurahkan berkat kepadamu, Bapak Ibu Saudara, sampai apa? Sampai berkelimpahan. Amin, Bapak Ibu. Ini hanya satu ayat saja, tetapi Tuhan itu serius dengan firman-Nya. Tuhan itu tahu keadaan kita. Tuhan mengukur kondisi kita. Kita tahu, ini kalau tak persembahkan, besok bulan depan makan apa, Tuhan tahu, Bapak Saudara. Tetapi Tuhan gak akan tinggalkan kita. Tuhan gak akan mungkin membuat namanya kekurangan. Amin. Yang penting kita tulus, yang penting kita benar. Karena Tuhan mau memberkati ekonomi kita, Bapak Saudara. Tuhan mau memberkati usaha kita, pekerjaan kita, surga mau terbuka dalam hidup kita. Kalau hal yang seperti ini saja tidak kita hidupi, kita tidak taati, bagaimana surga akan terbuka dalam hidup kita? Kita pelayanan Bapak Ibu, tetapi ada satu hal yang bolong, bagaimana Tuhan mau mencurahkan berkat-Nya. Oh, orang ini pelayanan dengan sungguh-sungguh, orang ini tulus, tapi satu hal dia takut perpuluhan, takut kekurangan. Bagaimana Tuhan bisa melimpahkan berkat-Nya seperti yang Tuhan katakan, tingkap-tingkap langit dan mencurahkan berkat kepadamu sampai berkelimpahan. Ayat yang ke-11, aku akan menghadip bagimu belalang pelahap, supaya jangan dihabisinya hasil tanahmu, dan supaya jangan pohon anggur di padang tidak berbuah bagimu, firman Tuhan semesta alam. Maka segala bangsa akan menyebut kamu, apa Bapak Ibu Saudara? Berbahagia. Siapa yang rindu berbahagia? Katakan aku berbahagia. Dan Bapak Ibu Saudara yang sudah perpuluhan, mari jangan lakukan itu rutinitas, kayak oh ini berarti perpuluhan ini, tapi lakukan itu dengan iman. Lakukan itu karena kita memahami firman Tuhan. Karena kita sudah tahu firman Tuhan, mari kita beriman, Bapak Saudara. Bahwa hidupku akan sesuai dengan apa yang Tuhan katakan. Hidupku akan berbahagia. Amin. Hidupku akan, di sini ditulis banyak hal. Kita bisa mengimaninya, karena ini yang Tuhan katakan. Sebab kamu ini akan menjadi negeri kesukaan, firman Tuhan semesta alam. Amin. Semangat Bapak Saudara. Tuhan luar biasa dalam hidup kita. Bapak dan Mam tuh enggak jarang dan hampir enggak ya sekali dua kali lah berbicara tentang perpuluhan. Dan saya tidak tahu kita ini membayar atau perpuluhan atau tidak, tetapi firman Tuhan ya dan amin. Amin Bapak Ibu. Saya berani ngomong gini karena saya semangat Bapak Saudara, ini firman Tuhan. Kalau saya jadi pendetanya Bapak Saudara, mungkin saya nggak ngomong ini. Karena mungkin ada motivasi yang terselubung atau tidak. Yang kedua, tadi yang pertama Bapak itu menjunjung tinggi firman Tuhan. Yang kedua, ya tadi juga sudah disampaikan, Bapak dan Mam hidup bergantung pada Tuhan. Mari hidup kita bergantung kepada Tuhan Bapak Saudara. Bukan kepada keadaan. Yang ketiga, tadi juga sudah sama, menghidupi panggilan Tuhan. Mereka tidak berhenti meskipun ada sesuatu yang terjadi yang dialami mereka. Firman Tuhan hari ini tentang Bapak dan Mam. Makanya kemarin Sabtu saya menyampaikan Bu Maria, Senin Bu Maria ngisi breakthrough ya Bu. Karena Bu Maria yang lebih mengenal Bapak dan Mam daripada saya. Bapak Ibu, mari kita hidupi firman ini. Ini perintah Tuhan kepada Salomo, dan di kitab Ibrani perintah Tuhan kepada setiap kita. Mari kita hormat Bapak Saudara. Mari kita menaruh firman Tuhan ya sebagai yang terutama. Ayat yang terakhir, Yohanes pasal 13, ayat yang ke-20. Yohanes 13 ayat yang ke-20. Ayat yang terakhir, aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa menerima orang yang kuutus, ia menerima aku. Dan barang siapa menerima aku, ia menerima dia yang mengutus aku.
Ini salah satu firman yang saya pegang, Bapak Saudara. Saya tadinya malu menyampaikan firman, nggak berani, tetapi ketika saya baca ada firman ini, saya jadi semangat Bapak Saudara menyampaikan firman. Karena itu bukan urusan saya lagi ya, orang mau mendengar, orang mau merespon atau tidak. Yang saya harus perhatikan adalah, yang penting saya diutus Tuhan. Yang penting ada firman Tuhan dalam mulut saya. Karena firman Tuhan berkata, sesungguhnya barang siapa menerima orang yang kuutus, ia menerima Tuhan. Seberapa banyak kita menolak hamba-hambanya, kita memilih-milih firman Bapak Saudara. Seberapa sering, tetapi biarlah kita menerima orang yang diutus Tuhan. Bapak dan Mam diutus Tuhan ke dunia, ke Arya Mukti, ini RT berapa? RT 1, bertemu dengan setiap kita bukan suatu kebetulan. Bapak dan Mam diutus kepada setiap kita Bapak Saudara. Dan ketika kita menerima mereka, kita menerima Tuhan. Tapi ketika kita menolak mereka, urusannya dengan Tuhan. Manusia kita melihat tidak ada yang sempurna. Sebagai orang tua rohani tidak ada yang sempurna. Tetapi kalau kita melihat pekerjaan Tuhan atas Bapak dan Mam, Roh Kudus yang bekerja atas Bapak dan Mam, kita bisa menaruh hormat. Semakin kita dekat dengan orang, kita akan melihat kelemahannya. Saya dekat dengan Pastor Niko, saya lihat kelemahannya Pastor Niko. Pastor Niko lihat kelemahan saya. Tetapi kami belajar melihat pekerjaan Roh Kudus atas kehidupan orang itu. Bapak Ibu Saudara tidak tahu kelemahannya Anita, tapi saya tahu, semakin dekat semakin tahu kelemahannya. Dia pun juga tahu kelemahan saya. Bapak Ibu Saudara yang dekat pasti tahu, suami istri tahu kelemahannya, tetapi biarlah kelemahan itu tidak merusak kita, tetapi mengikatkan kita kepada Tuhan. Amin. Siapa yang tidak punya kelemahan di sini Bapak Ibu Saudara? Semuanya punya kelemahan, tetapi Tuhan menyempurnakan kita. Tidak ada satupun yang berkata, aku ini orang benar, tanpa darah Yesus. Kita bisa jadi orang benar karena pertama-tama darah Yesus Bapak Ibu Saudara. Karena kasih karena Tuhan Yesus. Pastor Niko menyampaikan tentang orang benar, kita benar karena darah Yesus. Kita benar pertama-tama karena Yesus. Di balik kelemahan, kekurangan, Tuhan memakai setiap kita. Tuhan memanggil Bapak dan Mam. Intinya dari firman ini Bapak Ibu, mari kita lebih mengasihi Bapak dan Mam. Lebih memperhatikan. Nah mungkin ada yang berkata, mau punya pikiran mau keluar dari tempat ini Bapak Ibu, siapapun yang keluar dari tempat ini, kehendak Tuhan atas Bapak dan Mama itu sudah settle, sudah penuh. Gak mungkin Tuhan memanggil seorang hamba Tuhan, oh engkau hanya sampai 60 tahun saja ya, engkau hanya sampai 65 tahun saja ya, gak mungkin. Tetapi Tuhan akan memanggil engkau seumur hidup melayani aku. Jadi mau kita keluar dari gereja, mau kita gak keluar dari gereja, kehendak Tuhan akan terus berlanjut Bapak Saudara. Tetapi biarlah kita yang masih ada ini, mari kita cintai orang tua rohani kita. Mari kita cintai gereja ini. Karena ada berkat yang Tuhan sediakan bagi setiap kita. Ada berkat tersendiri. Amin Bapak Ibu. Biarlah firman Tuhan menjadi sukacita bagi setiap kita. Sepertinya Bapak Ibu tidak sukacita, tetapi biarlah kita sukacita. Katakan bersama-sama, aku bersukacita. Taruh tangan kiri di dada. Tidak ada kejengkelan lagi dalam hatiku. Aku mengasihi mereka. Kadang tuh manusia tuh unik Bapak Saudara. Setelah bertahun-tahun membangun hubungan, 10 tahun, 15 tahun, hanya salah ngomong aja, orang bisa mutung, orang bisa keluar dari gereja. Hanya salah 2, salah 3, orang bisa down. Itu manusia. Tetapi kita melihat orang tua rohani kita tetap percaya kepada Tuhan. Tetap terus bergantung kepada Tuhan. Amin Bapak Ibu. Mari kita singkirkan kejengkelan dalam hati kita. Karena firman Tuhan kepada Salomo, jika engkau hidup seperti Daud, Tuhan akan meneguhkan tahtanya Salomo. Kalau kita hidup seperti model yang Tuhan sudah tunjukkan, ya imannya Bapak dan Mam, kesungguhan mereka, ketekunan mereka, Tuhan akan meneguhkan kita Bapak Saudara. Amin Bapak Ibu. Yesus tetap sama dulu, sekarang, dan sampai selama-lamanya tidak berubah. Kita yang ada di gereja ini, mari bereskan hati kita. Ada kepahitan di masa lalu, ada kejengkelan di masa lalu, mari kita buang itu Bapak Saudara. Mari kita naikkan itu ke Tuhan. Mungkin ada yang menyimpan kesalahan Bapak dan Mam. Oh gini, dan sebagainya, dan gini. Mari kita buang itu tidak mendatangkan berkat. Itu tidak mendatangkan kebaikan. Buat apa kita di gereja ini kita nggak sukacita? Buat apa kita di gereja ini kalau firman Tuhan disampaikan, ya padahal itu firman Tuhan, kita jengkel ke orangnya,
Tapi karena seperti itu kita menutup, kita rugi sendiri. Ayat yang paling terakhir Bapak Saudara, besok saja. Soalnya nggak nyambung. Tapi yang jelas, mari kita makin mengasihi orang tua rohani kita. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Nggak nyambung soalnya Bapak